Shalom, Amanginang dan seluruh warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita merayakan hari besar umat Kristiani yang mengagungkan, yakni peringatan hari kematian Yesus, disebut Jumat Agung, karena pada hari ini Yesus mati disalibkan di Golgota demi menanggung dosa manusia dan dunia ini. Perayaan Jumat Agung tahun 2020 ini istimewa karena kita merayakan di rumah kita masing-masing. Ibadah ini dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona 19 yang masih mewabah di negara kita dan bahkan di dunia ini. Untuk itu, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan,
yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang mengasihi seluruh manusia, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita penghinaan dan sengsara sampai mati di kayu salib, agar kami dilepas dari kuasa iblis dan maut. Kami bimbing dan ajarlah kami untuk merenungkan penderitaan Tuhan kami, agar dengan setulus hati kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, dan sungguh-sungguh mengimani keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu selama-lamanya. Amin. kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, yang musuhku kejar, yang namanya Roh Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada hari ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai orang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang
pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
kini saatnya datang saja pada Yesus, terima Dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengakui segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan kita bersaat teduh. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. kasih yang terindah
yang selamatkanku. Engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita hidupi dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat 55. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan perayaan besar umat Kristen, yaitu Jumat Agung. Dan peringatan Jumat Agung ini atau peringatan kematian Tuhan Yesus ini
mengingatkan kita akan kasih sayang Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Yesus mati dan bahkan dia mati disalibkan di Golgota, dan hanya untuk manusia yang berdosa, hanya untuk menebus kita dari setiap dosa kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perayaan Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan kita menanggung segala beban. Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih yang begitu besar kepada kita. Dan lewat Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita akan kebaikan Tuhan, mengingatkan kepada kita akan pengorbanan Tuhan yang sudah menebus kita. Dan kita mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa kematian Tuhan Yesus ini adalah kematian yang luar biasa. Dan bahkan kematian yang sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Di mana kita tahu Dia Tuhan yang tidak mengenal dosa. Dia Tuhan yang tidak bersalah. Bahkan Pilatus berkata bahwa dia tidak menemukan kesalahan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan bahkan istri daripada Pilatus itu juga berkata bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai kesalahan. Tetapi karena Pilatus adalah orang yang tidak mau jabatan ini atau jabatan yang dia miliki itu meninggalkan dia, maka dia melakukan segala cara, termasuk dia lebih dengar-dengaran akan suara daripada orang Yahudi yang menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada saat itu juga karena Pilatus tidak menemukan kesalahan di dalam diri Tuhan Yesus, maka dia mencuci tangan dan seolah-olah untuk membersihkan dirinya. Dan itulah yang kita lihat dari firman ini. Dan itulah yang kita lihat Bapak Ibu ketika kita mengenang akan penderitaan, akan kematian Tuhan Yesus yang kita rayakan, yang kita lakukan pada saat ini. Dan bahkan kita katakan tadi, ini adalah kematian yang sangat mengerikan. Dan saking ini sebuah yang sangat mengerikan, maka dikatakan di dalam ayat 45 dalam firman ini dikatakan bahwa mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa langit dan bumi juga turut berkabung atas kematian daripada Tuhan Yesus ini. Dan juga ketika kita lihat juga di dalam ayat 51 hingga ayat 52 bahwa tabir bait suci terbelah dua.
dan juga gempa bumi terjadi ketika itu, dan bahkan bukit-bukit batu terbelah dan juga kuburan terbuka. Inilah yang kita lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus itu. Peristiwa yang kita rayakan pada saat ini. Dan ini mau mengingatkan kepada kita betapa Tuhan itu mau berkorban untuk kita. Tuhan itu menunjukkan kasih dan setianya kepada kita supaya kita memperoleh keselamatan. 1 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan yang tidak mengenal dosa, Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Tetapi karena keberdosaan kita, Dia menanggung semua kejahatan, Dia menanggung segala keberdosaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan, pengorbanan yang menyelamatkan, dan lewat perayaan Jumat Agung ini kita melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah menyatu dengan kita, telah menanggung segala penderitaan kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dan bahkan ketika itu Tuhan menyuarakan kepada Allah Bapa akan persoalan hidup kita. Dia menyuarakan kepada Tuhan akan penderitaan kita. Dan Tuhan menyuarakan kepada Allah sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu kuserahkan roh, jiwa, hidupku. Itu tadi dikatakan di dalam ayat 46, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ditinggalkan oleh Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ditinggalkan oleh Tuhan adalah sesuatu hal yang mengerikan. Kalau kita lihat dengan kehidupan kita, mungkin yang selalu kita agung-agungkan adalah keluarga kita, yang selalu kita bangga. Hartanya yang dia cintai, ketika itu meninggalkan dia, maka dia menganggap bahwa dunia ini sudah berakhir. Tapi yang lebih mengerikan tadi adalah ketika Tuhan meninggalkan kita. Dan itu yang mau
disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mewakili kita menyampaikan cerita kita itu kepada Tuhan. Dan bahkan ketika dia mau menghembuskan napasnya yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara khusus ayat yang ke-50, dan mungkin ada dalam ayat paralelnya adalah dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan dia katakan, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku." Dan ini sekali lagi mewakili kita menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan itu mewakili kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Dan juga ini yang harus menjadi seruan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada persoalan yang kita hadapi, ketika ada pergumulan yang kita hadapi, maka kita harus mampu berkata, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan keluargaku, anak-anakku." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita, ketika kita sudah menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka tidak akan ada persoalan yang terlalu besar yang akan kita hadapi. Karena kita tahu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa penderitaan itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan persoalan itu akan selalu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mampu berkata, "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku," maka penderitaan itu akan terasa biasa-biasa saja. Maka persoalan-persoalan hidup ini akan terasa begitu ringan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan lewat firman ini, atau lewat kematian daripada Tuhan Yesus ini, mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena kita tahu bahwa kita pasti akan mati. Kita pasti akan mati. Cepat atau lambat kita pasti mati. Tapi yang pasti kita tidak tahu di mana kita mati. Apakah kita mati di pinggir jalan? Kita tidak tahu. Apakah kita mati di rumah sakit? Kita juga tidak tahu. Apakah kita mati di rumah kita? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa kita pasti mati. Dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak tahu kapan kita mati dan seperti apa bentuk kematian yang akan terjadi kepada kita. Apakah kita mati karena virus corona? Kita tidak tahu. Apakah kita mati karena serangan jantung? Juga kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, yang kita tahu adalah bahwa kita pasti akan mati. Dan pasti kita akan diperhadapkan dengan kematian itu. Tapi satu hal, ingatlah Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan kematian. Dan kita tidak perlu lagi ragu, kita tidak perlu lagi bimbang akan hal itu. Secara khusus ini berulang-ulang kami sampaikan lewat ibadah ini, di mana COVID-19 yang menakutkan seluruh negara termasuk Indonesia, termasuk kita pada saat ini. Kita tidak tahu apakah kita sekali lagi mati karena virus corona ini.
Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah takut akan persoalan ini. Jangan pernah bimbang akan persoalan ini. Justru kata medis bahwa ketika kita dirasuki rasa takut, ketika kita dibayang-bayangi rasa bimbang, maka imun tubuh kita akan semakin menurun. Dan pada saat itu juga kita akan begitu gampang terkena sakit penyakit itu. Oleh karena itu dengan semangat, dengan iman, kita harus berkata, mati maupun hidup, saya harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Mati dan hidup akan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali ke tema minggu kita pada hari ini, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pengorbanan atau kematian Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita. Kembali kami sampaikan dari ayat 45 hingga ayat 50 ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa kita sudah digantikan Tuhan dengan kematian, dengan penderitaan Tuhan itu sendiri. Dia sudah menebus kita. Dan juga kematian atau pengorbanan Tuhan Yesus itu dikatakan menyelamatkan kita. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-51, di mana kematian Yesus itu menciptakan persekutuan. Kematian itu menciptakan persekutuan dengan Tuhan. Di mana kita tahu bahwa ketika kita masih berdosa, maka kita dikatakan firman Tuhan menjadi musuh Allah, kita menjadi seteru Allah. Dan dengan kematian Tuhan Yesus ini, maka kematiannya itu yang menyelamatkan kita. Maka dikatakan tadi ayat 51 ini, tabir bait suci terbelah dua. Artinya pemutus atau tembok pemisah itu telah diruntuhkan, telah dihancurkan, dan kita boleh langsung mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi sekat di dalam kehidupan ini. Tidak ada lagi di rumah Tuhan, di bait suci, di bait Allah itu ruang maha kudus dan ruang kudus. Dan semua itu sudah dihancurkan dengan kematian Tuhan Yesus ini. Dan juga kematian Tuhan Yesus menciptakan kehidupan. Ayat 52 sampai dengan ayat 53, Bapak Ibu, kuburan terbuka, orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Inilah keselamatan itu. Itulah janji Tuhan. Itulah jaminan Tuhan kepada kita. Itulah jaminan Tuhan kepada orang yang percaya. Jadi ketika kita mati, dan ketika kita mati di dalam Tuhan, maka jaminannya adalah kita akan dibangkitkan. Jaminannya adalah kita akan bersama-sama dengan orang-orang kudus di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Poin yang terakhir dari firman ini yang mau kami sampaikan adalah kematian Tuhan Yesus telah nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus solidaritas kepada kita. Tuhan Yesus peduli dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus peduli dengan persoalan kita.
Dan kita mau katakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dia harus menunjukkan sikap yang baik. Dia harus menunjukkan iman yang baik. Dia harus solider dengan sesama. Secara khusus kami kaitkan dengan virus corona ini. Banyak orang sangat-sangat terganggu dengan virus COVID-19 ini. Banyak orang mempunyai dampak atau banyak persoalan yang dihadapi oleh kita oleh karena virus ini. Tapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, marilah kita peduli dengan sesama kita. Marilah kita peduli dengan persoalan orang lain. Orang yang paling terdampak daripada virus corona ini. Firman Tuhan katakan Galata 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung beban persoalan. GKPI Jemaat Khusus Menteng Indah harus mampu peduli dengan sesama. Kami coba sampaikan dalam firman ini supaya kita nanti boleh peduli dengan sesama kita. Ketika kita belum sampai keluar gereja kita, belum sampai berdampak yang lebih luas, tapi setidaknya GKPI Menteng Indah ini mampu menjadi berkat untuk jemaat. Kita tahu kita mempunyai talenta yang berbeda, karunia yang berbeda, dan juga mempunyai rezeki yang berbeda. Mungkin sebagian jemaat kita tidak berpengaruh apa-apa karena virus corona ini. Tapi ada sebahagian jemaat mungkin yang sudah meraung-raung, yang sudah menangis, mencucurkan air mata karena dampak virus COVID-19 ini. Oleh karena itu kami mengajak seluruh kita untuk peduli, seluruh kita untuk solidar kepada sesama kita. Mari kita saling membantu, mari kita saling menolong. Dan kami sampaikan dalam firman ini, dan ini kami yakin bahwa kita menyaksikan firman ini, mendengarkan firman ini, dan marilah kita peduli. Marikah kita terbuka, karena tidak ada gunanya kalau hanya di dalam mulut, dalam ucapan iman itu. Tetapi iman itu harus kita tunjukkan lewat perbuatan kita, lewat mengasihi sesama kita. Dan firman Tuhan juga katakan, di manakah engkau pada saat aku berkekurangan? Di manakah engkau pada saat aku dipenjarakan? Di manakah engkau pada saat aku tidak mempunyai makanan dan minuman? Artinya firman Tuhan katakan, apa yang telah engkau perbuat kepada salah satu dari yang paling membutuhkan ini, dari yang paling miskin ini, engkau sudah memperbuat, engkau sudah melakukan itu kepadaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita memaknai Jumat Agung ini. Kita memaknai pengorbanan Tuhan Yesus ini dengan berbuat nyata, dengan aplikasi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu boleh sampai kepada kami, untuk kami boleh mengimani
kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Dan pada saat ini kami mengenang pengorbanan-Mu, kami mengenang kasih yang luar biasa yang Kau sudah tunjukkan dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan, untuk kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman, untuk kami boleh tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu, dan secara khusus mampu kami untuk kami boleh menunjukkan iman itu lewat perbuatan nyata dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami doakan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang masih kecil, balita hingga yang sudah lanjut usia. Tolonglah Tuhan, berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya mereka tabah dalam menghadapi gelombang persoalan hidup ini. Secara khusus mampukan kami untuk kami peduli dengan sesama kami, sebagai wujud nyata dari kasih-Mu, pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Kami doakan seluruh orang-orang yang terdampak dari virus COVID-19 ini. Mungkin mereka bergumul karena virus ini, ada yang sakit, dan bahkan ada yang atau begitu banyak yang menjadi korban daripada COVID-19 ini. Kami doakan, berkati mereka semua, berikan penghiburan kepada keluarga mereka, sembuhkan segala sakit penyakit mereka, berikan kekuatan kepada para medis, para dokter, perawat, untuk mereka boleh tetap kuat dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai para medis. Terlebih kepada bangsa kami, kepada pemerintah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka boleh mencegah perkembangan virus corona ini, supaya bangsa dan negara kami boleh tetap nyaman. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami, Tuhan Yesus menguatkan kami, Tuhan Yesus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan sebagai dasar di dalam mempersembahkan persembahan kita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa nama-Mu dan hidup abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.